Halo, mulai itu balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, udah kurang lebih seminggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya, hampir sebulan gue udah pernah buat unboxing si Redmi Watch 4 ini. Dan kali ini gue mau review mengenai si Redmi Watch 4 ini, yang sebenarnya sih gue udah make kurang lebih itu sekitaran semingguan lebih. Dan harusnya juga videonya tuh jadi, tapi karena emang barangnya ini laris manis banget. Dan smartwatch yang kemarin udah gue pakai itu juga termasuk sold out ya. Ada yang WA gue nanyain apakah watch ini udah laku atau belum. Dan akhirnya ini udah sold juga. Dan di akhir video nanti gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dari video-video sebelumnya yang belum gue jawabin, gue bakal jawab di video ini. Jadi mending jangan di skip videonya, tonton sampai habis, bumper dulu. Oke, sebelum gue bahas lengkap, mungkin gue bakal bahas sedikit mengenai spesifikasi dari si Redmi Watch 4 ini. Tapi sebelum itu gue juga bakal kasih informasi kalau misalkan si Redmi Watch 4 ini sebenarnya udah dirilis secara global di tanggal 15 Januari kemarin. Tapi itu masih global, belum perilisan secara resmi di Indonesia. Dan mungkin nanti gue kalau misalkan udah rilis barangnya yang versi Indonesia, gue bakal buatin review ulang si Redmi Watch 4 yang resmi Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nggak sabar nih, pengen cepet-cepet punya si Redmi Watch 4 ini yang nggak mentingin itu dari Cina, dari resmi atau segala macem, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, mumpung barangnya udah ready lagi. Dan kalau misalkan barangnya udah kosong, pasti linknya bakal diarsipin lagi sama Me Times. Jadi yaudah, nanti aja ya abis video ini selesai. Nah, yang pertama bakal gue omongin adalah OS-nya. Jadi si Redmi Watch 4 ini dia sudah menggunakan HyperOS, sistem operasi terbarunya Xiaomi yang pertama kali digunain di smartphone. Tapi kali ini di Redmi Watch 4 ini dia udah pakai HyperOS. Cuman di sini yang jadi kejanggalan gue waktu pertama kali gue unboxing si Redmi Watch 4 ini, dia itu buat tulisan HyperOS-nya nggak bakal muncul. Jadi kalian harus update dulu melalui firmware update di Mi Fitness-nya. Nah, kalau misalkan yang di versi gue ini adalah versi 1.3.145. Ini versi yang terakhir gue update. Terus kalau misalkan buat build quality-nya, si Redmi Watch 4 ini sudah nggak lagi menggunakan material plastik seperti pada Redmi Watch 3 yang sebelumnya. Melainkan ini udah menggunakan material aluminium untuk bagian case-nya. Ingat, di bagian case-nya. Karena kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh case-nya kayak terbagi ada 3 bagian, termasuk bagian back cover-nya. Dan si aluminiumnya itu hanya sebagai frame aja atau sebagai case-nya aja, yang dimana bagian dalamnya itu tetap ada lapisan plastiknya. Terus buat konfigurasi di bagian belakangnya ini sama aja, dia masih menggunakan 4 channel PPG sensor, dan buat sensornya ini dia ada peningkatan sebesar 10% dari yang Redmi Watch 3. Nah, buat peningkatannya ini gue cukup kerasa. Kenapa? Karena di Redmi Watch 4 ini dia lebih deep lagi untuk analisa data-data tubuh kita. Terus juga ada 2 pin magnetic charging, lubang speaker yang sejajar dengan mikrofon, dan terakhir di sini ada lubang ventilasinya. Dan upgrade-nya lagi dari Redmi Watch 3 ke Redmi Watch 4. Di sini buat tombolnya sudah menggunakan digital crown yang bisa kalian gunakan untuk menggeser-geser. Tapi itu nanti gue bakal bahas lebih lengkap di belakang. Terus buat strapnya ini juga menarik banget nih, karena model kancingnya di sini dibuat agak panjang, bukan bulatan kecil seperti smartwatch pada umumnya kayak biasa yang kalau misalkan ada di Mi Band itu. Nah, itu agak beda di Redmi Watch 4 ini. Dan buat strapnya ini dia strap khusus ya untuk Redmi Watch 4 aja, nggak pakai strap general yang dipakai di Redmi Watch 3 aktif. Jadi kalau misalnya kalian cari-cari strapnya ya udah pasti strap khusus untuk si Redmi Watch 4 ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari bentuknya, sebenarnya tuh strapnya ini hampir-hampir mirip kayak Mi Band 8. Dan kalau misalkan dari segi build quality, dari segi tampilan, sebenarnya ini dia berubah drastis dari yang Redmi Watch 3. Ya, gue bisa bilang sih naik kelas lah ya. Terus lanjut buat displaynya. Buat displaynya dia menggunakan panel AMOLED yang ukurannya meningkat 26% dari Redmi Watch 3. Yang dimana buat di Redmi Watch 4 ini dia ukuran layarnya itu ada di 197 inch. Terus dia kayak yang tadi gue bilang menggunakan panel AMOLED berukuran 450 x 390 pixel dengan kerapatan PPI-nya itu ada di 302 ppi. Dan yang pastinya si Redmi Watch 4 ini udah menggunakan layar 60 Hz dan juga buat peak brightness-nya itu mentok di 600 nits. Ya harusnya 600 nits itu masih bisa kelihatan lah kalau misalkan kalian pakai di bawah terik sinar matahari. Dan buat panel layarnya ini dia sudah menggunakan LTPS atau
atau low temperature polysilicon. Nah, yaitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu apa, LTPS ini waktu itu sempat dipakai di iPhone 5 ya. Dia itu fungsinya untuk menghemat atau mengurangi konsumsi daya yang dikeluarkan di device-nya. Jadi, ya walaupun kalian menggunakan layar AUD dan layarnya itu brightness-nya terang-terang banget, ini masih tergolong cukup awet, bisa dibilang kayak gitu ya. Terbukti dari pas gua nyoba si Redmi Watch 4 ini, yang kapasitas baterainya itu ada di 470 mAh. Dia itu dari 100% hingga 2% itu lumayan cukup lama ya. Sekitaran dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dibilang 7 hari lah dengan konsumsi pemakaian gua yang bisa dibilang cukup boros banget. Gua di sini pakai AUD-nya, terus juga biasa dipakai buat teleponan juga, buat ngeliat notif, buat healthy monitoringnya juga di sini gua nyalain semuanya. Pokoknya bener-bener gua push, gua nyalain semua. Dan ini 7 hari menurut gua ya cukup lah ya buat digunain sehari-hari. Nah, terus buat watt face-nya kita di sini dikasih 6 watt face dan bisa kita tambahin lagi hingga 16 watt face yang bisa kita install di aplikasi Mi Fitness-nya. Nah, 16 itu sebenarnya juga tergantung dari ukuran watt face-nya ya. Kalau misalnya kalian pakai watt face yang beranimasi itu kan pasti megabyte-nya lebih besar ya. Bisa dibilang hingga 2 MB-an itu. Mungkin kalau misalnya kalian pasang itu semua nggak bakal sampai 16 slot yang bisa diinstal di Redmi Watch 4 ini. Ya pokoknya tergantung watt face yang kalian install beratnya berapa kilobyte atau berapa megabyte. Kayak yang tadi gue bilang, si Redmi Watch 4 ini dia udah menggunakan digital crown. Jadi udah nggak pakai lagi button yang ada di Redmi Watch 3. Nah, digital crown-nya ini berguna banget buat gua yang kayak tadi scroll-scroll buat watch face itu bisa menggunakan si digital crown-nya. Terus juga buat scroll-scroll menu ini juga bisa, buat scroll-scroll di settingan ini juga bisa. Dan juga kalau misalnya kalian pengen atur brightness, ini kalian tinggal scroll-scroll aja di digital crown-nya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi pencet-pencet layarnya. Dan pas lagi gua coba scrolling ini juga dia ada feedback-nya. Jadi ya menurut gua ini juga cukup improvement, tapi di feedback-nya ini yang menurut gua tuh kurang asik gitu. Kenapa ya? Di setiap smartwatch-nya Xiaomi atau Redmi itu feedbacknya selalu kasar gitu. Kasar banget, beda kayak si Amazfit. Itu dia feedbacknya menurut gua cukup enak, cukup lembut, dan nggak bakal ngeganggu di sekeliling kalian. Tapi menurut gua lebih better lah ya, karena dia udah ada improvement, sudah menggunakan digital crown, bukan lagi home button yang dipakai di Redmi Watch 3. Masuk ke bagian menunya, karena dia sudah menggunakan HyperOS, jadi dia di sini untuk icon-iconnya itu udah cukup ada refresh ya, atau ada pembaruan dari versi sebelumnya. Ya, walaupun nggak terlalu banyak untuk perubahannya, tapi menurut gua ini udah cukup. Kalau dilihat dari menu-menunya, ini bisa dibilang hampir-hampir sama dengan yang ada di Xiaomi Band 8 Pro. Mulai dari fitur-fitur olahraga, health monitoring, GPS, NFC, Bluetooth phone call, serta utilitas lainnya pun ada. Mungkin ada sedikit penambahan satu fitur yang nggak ada di Smart Band 8 Pro dan juga di Redmi Watch 3, yaitu adanya fitur kompas. Ya, kompasnya ini berguna banget kalau misalnya kalian lagi pakai di luar ruangan atau kalian lagi sedang jelajah dunia ya, takut kesasar, jadi bisa menggunakan kompas yang ada di Redmi Watch 4 ini. Terus buat di mode olahraganya, di sini kita juga sudah disediakan mode warm up yang fungsinya buat stretching manja ya, supaya kalian ketika lagi olahraga itu nggak kesemutan. Bukan, biar nggak keseleo maksudnya. Dan setiap olahraga pasti beda-beda pemanasannya, dan di Redmi Watch 4 ini kita bisa menyesuaikan olahraga yang mau kita lakuin. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ke settingan, terutama di mode outdoor running, dia di sini udah lengkap banget. Ada goals-nya, ada interval training, alert, AA pacer, metronome, training exercise, auto pause, dan juga always on. Ya, jadi buat pacernya ini udah menggunakan AI yang bisa kita pantau kalau misalkan kita lagi jogging. Serta kalau misalkan kita beralih ke mode yang lainnya, terutama untuk mode berenang, kita di sini bisa ngatur panjang kolam yang bakal kita tempuh. Nah, buat mode olahraganya sendiri, ini menurut gua udah cukup banyak banget. Hampir 150 lebih mode olahraga yang ada di Redmi Watch 4. Termasuk kayak trekking, trail run, triathlon, dan juga rock climbing ya. Pokoknya banyak banget lah di sini. Kalian bisa atur-atur aja sesuai olahraga yang sedang kalian jalanin. Nah, buat GPS-nya ini menurut gua juga udah cukup kenceng banget buat lock position-nya. Jadi kalian nggak butuh lama-lama buat mencari sinyal GPS-nya. Dan tapi kondisinya itu harus di outdoor. Sedangkan kalau misalnya di indoor itu agak susah-susah gitu buat nyari position GPS-nya. Oke, kita coba buat outdoor running karena kemarin belum sempat dicoba. Jadi gua mau coba sekalian buat jogging nih ya. Nah, buat settingannya kayak gini. Ada AI pacer-nya, gue nyalain.
Dan ada metronomnya, udah gua set di 180 beats serta ada training exercise. Udah gitu aja buat di settingannya. Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Oke, let's go. Kalau misalkan buat tadi yang metronom tuh dia ada suaranya nih. Nah, dia semacam kayak ada nada-nada klik-kliknya gitu buat ngatur tempo kita jogging ya, kayak gitu. Kilometer behind-nya. Oke. Let's go. Guys. Dan kalau misalkan udah mau 1 kilometer, dia bakal ada notifnya kayak gini nih. Ya, kalau misalkan kita udah nempuh jarak 1 kilometer dengan pace-nya itu di 9 menit tuh tadi. Ya, karena aku sambil jalan, sambil jogging. Oke. Buat mode Strava-nya, buat connect ke Strava itu belum ada. Tapi kalau misalkan nanti udah resmi Indonesia, bakal bisa untuk dikoneksikan ke Strava. Cuman di sini buat sinkron ke third party datanya itu hanya bisa melalui Zip Life, terus juga Health, WeChat, dan juga Alipay. Jadi nggak ada Strava di third party datanya. Dan si Redmi Note seperti ini dia ada fitur NFC-nya. Tapi apakah fitur NFC-nya itu bisa dipakai di Indonesia? Kita cek flashcard di sini, kita cek kartu Arnold. Terus kita cek di sini pakai yang e-money. Bisa. Kita coba tap pakai flashcard. Kartu tidak dikenal, nggak bisa. Ya, tadi gue harus mencoba-coba menggunakan kartu flash dan juga kartu e-money. Sebenarnya kalau misalkan untuk didaftarin aja gitu, dimasukin ke Redmi Watch 4-nya itu bisa. Tapi ketika digunakan untuk pembayaran atau untuk top up itu dia nggak bisa. Kayak yang udah gue contohin di video ini. Nah, dia di situ tuh ada tulisan kalau misalkan perangkatnya masih nggak support. Dan kalau misalkan buat fitur-fitur komunikasinya, tadi gue juga udah sempet coba di Android maupun di iOS. Di Android, di iOS ini ada perbedaannya ya. Kalau misalkan di iOS itu dia bisa ngangkat untuk WA call dan juga bisa ngangkat untuk Telegram. Tadi gue sempet coba di Samsung maupun di HP Xiaomi pun itu nggak bisa. Nggak bisa ngangkat buat WA call dan juga buat Telegram. Jadi cuman bisa buat telepon biasa aja. Itu bakal muncul untuk notifikasinya. Dan kita bisa angkat teleponnya melalui si Redmi Watch 4-nya. Dan juga kalau misalkan buat di Android itu kalau misalkan ada telepon masuk, telepon biasa, itu dia di situ ada fitur semacam buat quick reply-nya ya, semacam kayak SMS. Nah, kayak gitu. Sementara kalau misalkan buat di iOS itu kalau misalkan ada telepon masuk yang bukan melalui WhatsApp maupun melalui Telegram, dia nggak ada. Jadi hanya semacam ada buat angkat atau buat reject aja. Ya, cukup disayangkan lah ya, karena sesama device-nya Xiaomi ini dia tidak mensupport device lainnya. Termasuk kayak si wearable-nya ini harusnya sih bisa ya, tapi apa mungkin karena pilih-pilih device ya? Coba buat kalian yang udah beli Redmi Watch 4 ini dan device kalian menggunakan Android, baik pun itu Samsung atau Xiaomi atau Oppo atau Poco dan lain-lainnya, coba komen di kolom komentar, apakah buat WA call-nya atau buat Telegram call-nya itu bisa atau enggak. Sedangkan kalau misalkan buat notifikasi masuknya di WhatsApp maupun di Telegram ataupun segala macam notif yang masuk, ini masih dibilang agak kurang banyak ya buat support emojinya. Bahkan nggak ada sama sekali gitu, karena kalau misalkan di Redmi Watch 3 aktif itu dia emojinya itu ada beberapa yang bisa kebaca di wearable-nya. Tapi kalau misalkan buat di Redmi Watch 4 ini, dia buat emoji pun satu pun nggak ada yang bisa kebaca di Redmi Watch 4 ini. Jadi amat sangat disayangkan ya. Tapi entah itu bisa diupdate melalui software update atau enggak. Dan pastinya kalau misalkan ada notifikasi masuk, kalian nggak bisa membalas melalui quick reply ataupun sejenisnya. Jadi buat di Redmi Watch 4 ini dia sayang sekali buat fitur quick reply belum bisa hadir ya. Padahal 1 jutaan ya, tapi kok belum bisa. Dan tadi gue sempet ngomong kalau misalkan buat fitur healthy monitoring itu dia bisa melacak data kita lebih deep lagi. Emang iya? Nah,
sepemakaian gua, ini tuh dia buat healthy monitoringnya menurut gua cukup lumayan detail ya untuk data-datanya. Terutama di sini nih kalian bisa lihat untuk heart rate-nya, dia itu udah lengkap banget ya data-datanya. Dan kita di sini bisa mantau data kita selama 30 hari ke depan. Terus kalau misalkan buat menu settingannya, ini juga udah lengkap banget. Ada irregular heart rate, high heart rate alert, dan juga ada low heart rate alert. Dan serta buat healthy monitoring lainnya, kita juga bisa mantau secara terus-menerus selama kalian lagi memakai smartwatch-nya. Nah, gue juga bakal jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di unboxing Redmi Watch 4 kemarin. Gue bakal jawab di video ini. GPS-nya seberapa akurat, Bang, buat mode olahraga outdoor? Nah, kalian bisa lihat di sini di maps-nya itu gue dari posisi gue berdiri itu jaraknya kurang lebih sekitaran 600 meter ke stasiun. Terus di sini gue mau tes pakai mode walking aja. Nah, ini GPS-nya udah ke connect. Langsung kita go. Nah, terus di sini gue juga start ya. Oke. Apakah hasilnya sama kan 600 meter atau enggak? Jadi kita lihat aja. Nah, ini udah 200 meter lagi dan kita bakal berhenti sesuai titik yang ada di maps-nya. Di sini kita udah sampai sama titiknya, tapi di jamnya itu dia lebih 23 meter ya. Kan harusnya 600, tapi di sini lebih 23. Ya kalau misalkan dihitung-hitung sih masih cukup akurat ya, walaupun ada kelebihan jarak dikit gitu. Cuman so far oke lah. Coba pakai Android Om, Poco atau Xiaomi untuk uji WhatsApp call-nya. Kalau iOS dan Samsung hampir semua smartwatch bisa WhatsApp call. Ya itu menurut gua sih kayak tergantung device-nya. Balik lagi ke device-nya. Kalau misalkan emang device-nya itu nggak disupport, jadi nggak bisa tuh buat ngangkat WhatsApp call. Bisa dibilang sih kayak semacam pilih-pilih ya, pilih-pilih HP gitu. Atau hanya HP-HP terbaru aja yang support untuk WhatsApp call di Redmi Watch 4 ini. Tapi kalau misalkan buat di iOS, apapun itu udah pasti bisa ngangkat WhatsApp call. Kayak yang gue pakai ini, gue pakai SE2, itu dia bisa buat angkat WhatsApp call maupun Telegram call. Tahan air. Nah, kalau misalkan di Redmi Watch 4 ini dia sudah menggunakan 5 ATM alias bisa menyelam hingga kedalaman 50 meter. Tapi jangan sekali coba-coba buat dipakai di air asin karena ya gue nggak ngejamin ya kalau misalkan untuk air asin pasti bakal ada korosi atau bakal karatan dalamannya ya kayak gitulah kalau kena air laut atau kena air asin. Dan terakhir, kapan ada di Indonesia untuk versi resminya? Kalau itu sih gue kurang tahu, tapi sepengalaman dari si Mi Band 8 itu kurang lebih sekitaran 2 bulan ya atau sebulan gitu dari perilisan versi globalnya. Ya pokoknya kalian bisa tunggu aja, atau kalau misalnya emang udah nggak sabar banget langsung aja klik link deskripsi di bawah yang udah gue cantumin. Oke, mungkin segitu aja yang gue jawab, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi coba aja tulis di kolom komentar dan sebisa mungkin nanti bakal gue bales, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari video-video sebelumnya gue bakal jawabin lagi. Oke? Nah, gue Al. Ciao.